Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama renungan malam GKJ Semarang Timur, Rabu 16 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah Bapa surgawi, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau tempat berlindung, Engkaulah kami dengan bergantung dalam kepadamu. Malam ini kami akan mendengar sabdamu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada malam hari ini akan saya ambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1-6 yang demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatkanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang setiap mendengar dan memelihara dalam kehidupannya. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang ayat pertama, bersyukurlah, ada kata senada, yaitu bersyukur, serukanlah, dan perkenalkanlah. Bagi kita, kata syukur sudah tidak asing lagi, sebab kata ini sering dipakai oleh orang dari kalangan manapun. Kata syukur di sini dihubungkan dengan keberhasilan dan kemenangan. Kata bersyukur jarang sekali dihubungkan dengan kata-kata seperti kegagalan, kemalangan, dan seterusnya. Jarang sekali saya mendengar ada orang yang berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan karena baru mengalami kegagalan." Saya belum pernah mendengar orang mengadakan beston pengucapan syukur karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang hal ini wajar, karena bagaimana kita bisa menaikkan ucapan syukur kalau kita sedang tidak berhasil. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Kita tidak bisa secara tulus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan bila kita sedang mengalami kegagalan. Kata bersyukur dalam kitab Mazmur ini bermakna bukan sekedar ucapan bibir, tetapi menunjukkan sikap hidup dan keadaan hati yang benar-benar penuh dengan ucapan syukur.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja. Kata bersyukur di sini juga menyangkut perbuatan. Seorang anak yang ingin mengucapkan rasa terima kasih saja tidak cukup. Tetapi bukti yang paling nyata dari rasa terima kasihnya kepada orang tuanya, ia menuruti pitutur atau patuh kepada orang tuanya. Ini tanda anak yang tahu berterima kasih. Demikian juga cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kasih-Nya kepada kita secara tak terhingga. Bukan dengan ucapan terima kasih, tapi harus juga disertai dengan tindakan nyata, yaitu patuh atau mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, bernyanyilah. Ada 3 kata penting, yaitu bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana nyanyian kita itu sungguh menjadi pujian bagi Tuhan. Jika sementara kita bernyanyi, kita memusatkan segala pikiran, kemauan, perasaan, dan hati kita, serta merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, maka pujian kita itu akan menjadi ujung tombak bagi segala permohonan kita pada Allah. Kalau memuji Dia dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita, maka puji-pujian itu akan mengatur atau mengantar segala doa permohonan kita ke hadirat Allah. Yang ketiga, bermegahlah. Kemegahan kita harus didasarkan sukacita yang ada di dalam hati kita. Orang yang bersukacita akan bermegah. Bermegah bukan berarti sombong. Bermegah berarti percaya bahwa Tuhan sudah memilih dan memakai kita, dan Tuhan sudah berkenan atas hidup kita. Itulah sebabnya kita bersukacita dan bermegah. Yang keempat, carilah Tuhan. Seorang yang mencari pasti membutuhkan sesuatu, dan ia akan berusaha sedapat mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan itu. Apabila saudara merasakan hati saudara kosong, tidak bersukacita, tidak bisa memuji, tidak bisa bersyukur, tidak ada damai, itu berarti saudara sedang membutuhkan sesuatu. Dan yang saudara butuhkan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Carilah Dia, carilah wajah-Nya yang berarti, carilah hadirat-Nya dan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana kita bisa mencari Dia? Di dalam doa dan firman-Nya. Di dalam doa kita akan mendapatkan hadirat-Nya, dan di dalam firman-Nya kita akan mendapatkan kehendak-Nya, menemukan kekuatan-Nya dan kuasa-Nya. Oleh sebab itu,
Marilah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, carilah kuasa Tuhan dalam persekutuan dengan Dia, sehingga kita akan mampu bersyukur, bermazmur, bernyanyi dengan sukacita, bermegah dalam Dia, dan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa Allah yang surgawi, kami berterima kasih keinginan hati-Mu telah memberikan damai sejahtera. Kami selalu bersyukur hati-Mu memberikan perlindungan. Kami bersyukur Tuhan, semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan selalu bersyukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Allah Bapa surgawi. Kalau sebentar kami hendak tidur untuk istirahat bersama keluarga kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kami hingga esok hari. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.